ketika ingin belajar basirah, maka yang pertama dia harus menjaga hatinya tetap asyofa. Intinya ketika jenengan bersolawat, maka sambungkan perasaan jenengan, cinta jenengan, mahabbah sampean, sambungkan ke baginda Habibina wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kun fayakun. Berkah bagian Nurul Sulaiman Malikul Jinni wal Insi wa Syaitani wa nafsindai koten motai Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, subscriber, subbreaker dimanapun berada, semoga panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi, doa bidoa, saling mendoakan, dan semoga kita bisa tersambung rasa menjadi saudara, seduluran, selawas-selawas saking welasé Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, di malam yang berbahagia ini saya berpesan kepada diri saya sendiri dan untuk semua saudaraku dimanapun berada, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Karena apa? Karena semua yang kita lakukan, yang diperintah maupun yang dilarang oleh Allah, itu semua untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah sama sekali tidak butuh kita, kita yang butuh Allah. Jika sampai kita melanggar dari semua yang dilarang oleh Allah, itu akan merugikan diri kita sendiri. Contoh, ketika kita dilarang untuk minum dan ternyata kita meminum minuman keras, jadinya minuman keras itu merusak diri kita sendiri. Tidak ada ruginya untuk Allah. Seandainya seluruh manusia ini jadi peminum, Allah pun juga nggak ada ruginya. Yang rugi adalah diri kita sendiri. Karena apa? Karena pikiran waras dibuat gila dan lain sebagainya yang dilarang oleh Allah, itu semua akan merugikan diri kita sendiri. Kenapa Allah melarang kita melakukan sesuatu hal yang merusak diri kita? Karena memang Allah sayang kepada makhluknya. Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Begitu pula yang diperintah Allah, itu semua sejatinya adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Kita yang butuh Allah, Allah tidak butuh kita. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita lakukan perintah Allah dengan sebenar-benarnya dan seikhlas-ikhlasnya. Insya Allah hidup kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Dan untuk semua saudara-saudaraku, di malam yang berbahagia ini saya mohon maaf apabila mungkin ada perkataan dan perbuatan yang mungkin tidak berkenan di hati panjenengan. Semoga panjenengan semuanya memaafkan saya. Saya Al-Fakir, banyak salah, banyak dosanya. Saya mohon maaf apabila di dalam perkataan maupun perbuatan saya tidak berkenan di hati panjenengan. Saya mohon maaf. Setiap kesalahan yang saya lakukan itu karena kebodohan saya, dan apabila sedikit tontonan ini bisa memberikan tuntunan, semoga bisa memberikan manfaat. Dan kalaupun ada yang salah, itu murni kesalahan saya. Kalau ada sesuatu yang baik, itu datangnya dari Allah. Saya mohon maaf karena saya tidak tahu umur kita itu apakah akan terus ataukah berhenti. Tetapi ambil iktibarnya saja bahwa yang terpenting kita jangan pernah takut dengan yang namanya dukun santet. Tidak ada kekuatan jahat seperti apapun mampu mengenai diri kita. Yang terpenting kita berserah diri kepada Allah. Berserah dan menyerah tentu beda. Berpasrah diri dalam arti memasrahkan hidup kita kepada Allah. Kita hanya berusaha dan Allah yang menentukan. Ketika kita pasrah, maka Allah akan melindungi diri kita. Dan yang kedua, jangan pernah lepas dari memegang tali Allah. Terutama jadikan sholat dan sabar sebagai perlindungan kita dan kekuatan kita. Insya Allah kita nanti akan dilindungi Allah. Jangan pernah takut dengan yang namanya dukun santet atau apapun. Dan kalau panjenengan mempunyai hajat ataupun keinginan,
Jangan datang ke dukun, tetapi datanglah ke orang tua. Minta doa orang tua, karena doa orang tua itulah yang paling mustajab di dunia ini. Tidak ada doa yang lebih mustajab daripada doa orang tua. Insya Allah ketika kita ingin hidup kita ini bahagia, maka bahagiakan oleh orang tua. Insya Allah kita akan hidup bahagia kalau kita bisa membahagiakan orang tua kita. Tidak akan hidup seseorang itu bahagia kalau dia menyengsarakan atau menyakiti hati orang tuanya. Kalau ingin hidupnya bahagia, maka satu, selalu berbuat baik kepada orang tua. Ketika kita mendapatkan ridho orang tua, demi Allah insya Allah kita pasti akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ridho Allah tergantung dari ridho orang tua. Dan saya ucapkan terima kasih. Mohon doanya untuk malam ini, semoga nanti bisa diselesaikan, karena 70 dukun santet ini, perkumpulan dari dukun santet seberang lor ini terus mengganggu dan mengganggu. Semoga bisa selesai lah begitu, karena mencari musuh itu mudah, tapi mencari saudara itu yang susah. Semoga kita dihindarkan dari sifat-sifat iri, dengki, hasud dan lain sebagainya. Semoga kita tetap diberikan hati yang tenang, dan jangan pernah bangga ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik, dan jangan terlalu benci atau menjekde ataupun membenci orang yang melakukan maksiat maupun salah. Jangan bangga ketika kita sholat, dan jangan benci terhadap orang yang melakukan maksiat, karena dengan kesombongan kita, dengan kebanggaan kita ini nanti menjadikan kita menjadi manusia yang sombong, merasa angkuh, merasa suci. Dan jangan benci kepada orang yang melakukan maksiat, karena orang yang kita benci belum tentu dia lebih buruk daripada diri kita. Bisa jadi yang kita benci itu nanti lebih dimuliakan oleh Allah. Allah lebih menyukai seseorang hamba yang ketika melakukan maksiat dia segera bertobat. Surga itu tempatnya orang yang melakukan maksiat dan segera bertobat, bukan orang yang beribadah tetapi sombong. Kalaupun beribadah sombong, maka akan seperti iblis. Oleh sebab itu, jaga hati kita. Dan saya mohon doanya, karena saya tidak punya kekuatan apapun kecuali hanya pertolongan Allah, akan kita datangi, dan saya mohon doanya dari saudara-saudaraku semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Itu tempat perkumpulan dukun-dukun santet itu kan, cahaya-cahaya itu tengah hutan itu tempat perkumpulannya dukun-dukun santet tuh. Kelihatan lampunya sana itu. Sana itu. Mohon doanya. Allah wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaget saya, ha? Masya Allah. Oke, assalamualaikum.
Assalamualaikum. Yang ngucapin salam mboten dijawab ta? Dik, ora rasa salam-salaman. Sampeyan ngundang kula mriki kula bedugi tasik nesu-nesu mawon. Nuwun ngapura. Kan jenengan sudah datang mengundang saya. Saya kan sudah datang ke sini, ya kan? Ya. Saya sudah datang ke sini. Kemarin sampean juga mengundang saya datang. Sekarang pun saya datang, sampean mengundang saya pun juga datang. Mbok iya, kalau saya mengucapkan salam itu dijawab gitu loh. Saya kan mengucapkan salam ini untuk mendoakan panjenengan begitu loh. Donga apa? Ya assalamualaikum itu untuk keselamatan panjenengan, semoga sampean selamat. Nanti sampean juga waalaikumsalam mendoakan saya, semoga saya juga selamat. Ora salam pakai selamat. Kok bisa loh? Mau didoakan kok malah begitu. Saya tidak bisa mengerti. Assalamualaikum, tidak bisa mengerti saya. Orang ngucapin salam aja. Ini sampean mengundang saya ke sini. Kemarin sampean ketika undang saya terus katanya ketika saya disandar nanti kalau saya tidak apa-apa sampean nggak akan ada masalah apa-apa dengan saya, katanya nanti setelah itu selesai. Koncoku sing ra trimo koncoku sing akeh. Koncoku sing akeh. Ya, terus sampai kapan seperti ini terus sampean? Terus benci dengan saya, pada akhirnya mengotori hati sampean sendiri. Pada akhirnya sampean sendiri nanti yang sengsara begitu loh. Sampai kowe mati. Ya nanti pun saya kalau mati ya sudah mati saja, nggak perlu sampean itu. Nanti kalau saya mati ya mati begitu loh. Terus ini kan saya sudah datang begitu loh. Terus sampean tujuannya sekarang apa begitu? Kalau bisa dengan baik. Tujuannya mati kowe kuwi. Sabar. Pokok intinya pengen mateni kowe, paham ora? Terus kalau memang sebelum Allah belum matikan saya ya gak bakalan mati walaupun apapun sama lakukan. Pagak tak gitu loh. mateni sak matine. Kalau mau adu ilmu nggih monggo. Tapi kalau sampean tetap seperti ini terus muat apa? Cari musuh itu mudah, Kang. Mbah, cari musuh itu mudah. Yang susah itu